Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya sendiri Sri Winarsi dari SDN 02 Jagung sebagai supervisor. Dan saya M. Taufikul Hakim sebagai coach. Saya sebagai coach. Dari SMK Muhammadiyah Kajen sebagai coach kali ini. Oke. Kita bisa mulai kegiatan supervisinya ya Pak ya. Oke. Saya mau berbincang sebentar dengan Pak Taufik. Oke. Assalamualaikum Pak Taufik. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Pak Taufik hari ini rencananya akan melaksanakan coaching ya, dengan Pak Angga. Oke. Nah, kali ini saya akan berperan sebagai supervisor, di mana nanti ketika jenengan melaksanakan coaching, saya akan menjadi supervisornya. Nah, sebelum melaksanakan praktek supervisi coaching, kita ke acara itu dulu Pak ya. Maksudnya hal-hal apa yang harus jenengan tahu sebelum praktek ini dimulai, yaitu ada 3 tahap yang nanti akan kita laksanakan Pak, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, nanti di tahap pra-observasi saya dan jenengan akan mendiskusikan kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching ini. Kemudian nanti di observasi saya akan mengamati bagaimana jenengan melakukan coaching terhadap Pak Angga. Dan yang ketiganya untuk pasca observasi kita akan merefleksikan Pak, dan kita akan menggali kompetensi apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching tersebut. Oke, kita mulai ke pertanyaan pra-observasi ya Pak ya. Kita ke tahap ini. Kira-kira nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Taufik dalam kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada beberapa. Salah satunya adalah terkait kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang bobot terhadap nanti Pak Angga. Kalau boleh tahu untuk kompetensi yang spesifiknya itu mau ambil yang mana Pak? Kalau spesifik mungkin saya akan pertanyaan yang bobot. Pertanyaan bobot. Ya. Kemudian untuk indikator yang nantinya akan dicapai pada kegiatan coaching kali ini kira-kira apa Pak? Indikatornya berarti pertanyaan tadi menghasilkan apa ya, semacam solusi terbaik nanti yang akan diajukan oleh Pak Angga. Berarti mungkin dari pertanyaan berbobot nanti bisa diambil sebuah solusi ya Pak ya, dari apa yang mungkin ada di permasalahan Pak Angga. Nah, alhamdulillah untuk pra kegiatan kita sudah berbincang. Kemudian monggo ini untuk waktunya observasi. Silakan Pak Taufik dan Pak Angga boleh melakukan sesi coaching dan saya tetap di sini ya Pak ya. Monggo Pak. Oke, turun. Wah, ini langsung aja Pak Angga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, ini di senja-senja seperti ini kita bisa sambung ngobrol di sini Pak, karena emang jujur banyak yang ingin saya ceritakan Pak ini. Saya ingin banyak ngobrol sama Pak Taufik karena ya biasa Pak, ini menjelang awal tahun ajaran kayaknya penuh nih, ada banyak hal yang ingin saya ceritakan ini Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu Pak ya. Iya. Tapi untuk tujuan Pak, tujuan nanti di akhir kita terkait pembicaraan ini apa itu tujuannya? Sebenarnya di kesempatan yang mungkin nggak lama ini Pak ya, saya pengen ini sih Pak, dapat penguatan, karena di awal tahun ajaran ini saya sedikit ragu nih Pak untuk melakukan banyak hal inovasi-inovasi, kayak misalkan awalnya itu karena di rapat kenaikan kelas itu banyak guru-guru yang tidak sepaham Pak, jadi konsep pembelajaran diferensiasi itu belum bisa dimaknai dengan baik oleh semuanya. Jadi ketika ada siswa yang butuh pengelolaan khusus itu di tempat kami, ada beberapa guru yang masih
pengennya semua disamaratakan. Ketika tidak mampu menguasai ini ya sudah tidak bisa naik kelas dan sebagainya. Oh, gitu. Jadi pengennya itu apa ya, awal tahun ini saya pengen menerapkan ada asesmen diagnostik gitu Pak. Cuman memang, nah ini Pak saya juga bingung kira-kira untuk memulainya dari mana gitu dan bagaimana. Ya. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, artinya gini, ada apa sih, semacam apa ya, indikator terkait tadi asesmen diagnostik, indikator keberhasilan program jenengan ini apa maksudnya, indikatornya Ya indikator paling yang bisa paling nampak menurut saya adalah ketika sama rekan sejawat Bapak Ibu guru itu bisa memahami konsep pembelajaran diferensiasi dan dari asesmen diagnostik itu data yang tersaji bisa dimanfaatkan bersama untuk memberikan pelayanan terbaik pada siswa. Oke. Terkait asesmen lagi nih Pak, artinya untuk asesmen berarti kan juga sudah menyiapkan apa ya, semacam persiapan lah, artinya persiapan apa terkait untuk pelaksanaan asesmen diagnostik ini. Sebenarnya sudah cukup panjang sih Pak persiapannya, maksudnya mulai dari pertama instrumen itu sudah mulai dipersiapkan, instrumen dari mulai yang akademik ya, yang non akademik ini sedang dalam proses. Cuma lagi-lagi yang jadi kendala adalah saya kebingungan untuk memulai ini Pak, maksudnya harus dari mana dulu. Oh gitu. gitu ya. Oke, kalau terkait identifikasi Pak, artinya ini kan dengan mau asesmen tadi bingung mau memulai. Nah ini saya mau tanya lagi, artinya yang sudah ada, yang sudah disiapkan, sudah ada itu apa untuk program asesmen ini? Yang sudah ada kalau tadi saya sebutkan tadi ya Pak ya, itu memang instrumen itu sudah mulai saya persiapkan, dan yang saya butuhkan itu adalah mungkin akan diperkuat dengan tim kali Pak ya. Saya mungkin membuat, karena memang ini tidak bisa dikerjakan sendiri Pak sebetulnya. Ya harus melibatkan banyak orang, harus melibatkan tim sehingga nanti ke depan itu bisa lebih mantap ketika dalam melangkah, termasuk ketika nanti hasilnya sudah ada, itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Oh, seperti itu. Iya. Oke, terkait tadi ada rekan yang menurut Pak Angga itu apa ya, tidak sejalan belum seirama itu, apakah Pak Angga sudah punya strategi mungkin dalam penyelesaian untuk programnya Pak Angga ini? Pertama mungkin saya rencananya sih ingin malah melibatkan beliau Pak, artinya ketika beliau itu terlibat dalam proses asesmen diagnostik ini, biar sama-sama paham bahwa setiap siswa itu berbeda, punya kekurangan masing-masing dan punya potensi masing-masing. Jadi biar ini jadi milik bersama proyek ini. Oh iya. Itu tadi Pak, jadi kan tadi dari keterangan Pak Angga ingin mengajak bersama-sama rekan guru tadi, nah itu kan bisa menjadikan apa ya, semacam penguatan untuk rencana Pak Angga nanti. Oke, kalau apa ya, semacam dukungan Pak, mungkin dukungan yang mungkin untuk pelaksanaan program Pak Angga untuk di asesmen ini. Kalau dukungan secara sistem sebenarnya dari kepala sekolah sudah mendukung. Yang sekarang sedang ingin saya perkuat adalah dukungan dari teknis Pak, karena saya butuh bantuan rekan-rekan yang memang paham dari sisi teknologi, yaitu bagaimana untuk membangun aplikasi yang bisa mempercepat proses ininya, analisisnya begitu Pak, data yang dihasilkan biar lebih cepat untuk disajikan seperti itu. Jadi untuk IT tidak masalah ya Pak untuk? Insya Allah sudah terini sih Pak, tinggal mungkin saya perlu memetakan personilnya lebih rinci saja. Nah, itu kan sebetulnya dari pelaksanaan apa ya, rencana yang akan dilaksanakan Pak Angga itu sebenarnya sudah ada apa ya, sudah ada pendukung-pendukungnya ya, tinggal Pak Angga mantap untuk eksekusi di tahun ajaran baru ini Pak ya. Bismillah ya, mulai tahun aja, Senin berarti ini Pak. Oh iya. Oke, ya semoga dari percakapan tadi apa ya, dengan punya program terkait asesmen diagnostik semakin mantap aja. Kemudian jangan lupa kita butuh tim Pak. Betul Pak. Tim itu artinya tidak harus yang apa ya, tidak harus yang seirama dengan kita, tapi juga yang tidak seirama bagaimana caranya biar mereka juga seirama lah, artinya mendukung kegiatan. Itu Pak Angga untuk Cukup, saya berterima kasih loh Pak ini. Ya, Saya sama-sama. dari obrolan ini dapat banyak yang bisa memperkuat saya. Ya.
Jadi setelah ini saya akan langsung persiapan untuk menyusun perangkat dan menyusun tim ya Pak ya. Mantap. Saya sekaligus pamit ya Pak. Ya, ya. Terima kasih ini sudah dapat masukan banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Angga. Ya, sama-sama. Ya. Oke Pak Taufik, Oke. ini kita di tahap terakhir ya Pak ya dari kegiatan supervisi akademik kita. Kita di pasca observasi. Sebelumnya saya mau menanyakan perasaan Bapak Pak Taufik setelah melakukan coaching dengan Pak Angga, bagaimana Pak? Ya, perasaan saya tadi apa ya, pelaksanaan berjalan lancar, artinya obrolan-obrolan tadi apa ya, saling menguatkan, artinya saling menguatkan itu apa yang permasalahan Pak Angga. Ya. Saya mencoba apa ya, artinya bukan memberikan solusi ya, ya memberikan gambaran-gambaran terkait bagaimana nanti untuk kelancaran programnya Pak Angga, yaitu terkait asesmen diagnostik di awal tahun ajaran baru ini. Senin benar. Iya, Senin ya. Oke. Oke, kemudian tadi kompetensi apa sih yang sudah jenengan berhasil kembangkan dari Pak Angga? Ya, tadi kan saya ingin menunjukkan terkait pertanyaan pengen berbobot. Ya. Alhamdulillah tadi sudah saya laksanakan dan menghasilkan apa ya, semacam menguatkan ide-idenya Pak Angga. ya. Nah, jadi semakin kuat ya. Iya, tadi saya juga lihat jenengan itu sudah menyampaikan tujuan dari diadakannya coaching ini dengan jelas, indikator apa saja yang akan dicapai. Kemudian tadi juga pertanyaan yang jenengan ajukan memang sudah dapat menggali potensinya Pak Angga sebagai coaching. Nah, tadi juga jenengan sudah mendukung dan membuat apa ya, Pak Angga itu memiliki rencana aksi yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk aksi. Oke. Terima kasih untuk apa? Untuk diskusinya Pak. Sami-sami Bu. Sharingnya pertemuan Iya. kita pada siang sore ya Pak ya, Iya. sore hari ini. Iya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.